Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Widianti Dwi Agustin dari AK23D. Kenalkan saya Maya Amalia dari AK23D. Saya Resul Azahra dari AK23D. Saya Zahra Irfasya dari AK23D. Saya Gina Padilla Rizkyati dari AK23D. Adanya Zoom kali ini, kami ingin membahas sedikit tentang analisis laporan keuangan perusahaan pada PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk. Yang pertama ada latar belakang. Di era globalisasi, perusahaan dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan mengelola keuangan secara efektif yang tercermin melalui rasio likuiditas, profitabilitas, efisiensi, dan solvabilitas. Rasio-rasio ini memberikan gambaran objektif atas kesehatan finansial perusahaan dan mendasari pengambilan keputusan strategis. Dengan menganalisis tren rasio dari tahun ke tahun, perusahaan dapat mengidentifikasi area perbaikan atau potensi yang bisa dimaksimalkan. Analisis ini berfokus pada kinerja PT Zirexindo Mandiri Buana dalam 5 tahun terakhir, termasuk SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Hasil analisis memberikan dasar rekomendasi strategis untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan di masa depan. Yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah laporan sistematis yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan adalah alat penting dalam evaluasi kinerja perusahaan yang membantu dalam menilai stabilitas keuangan dan efektivitas strategi bisnis yang dijalankan. Laporan keuangan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu laporan neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses menilai data keuangan yang tertera dalam laporan keuangan untuk memahami kondisi keuangan secara keseluruhan. Analisis ini melibatkan perhitungan berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi, serta analisis tren untuk mengidentifikasi pola atau perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada landasan teori, ada beberapa rasio yang kami gunakan untuk menganalisis data keuangan pada PT Ziroxindo ini. Yang pertama, ada analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada current ratio. Current ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya atau utang jangka pendek atau utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Secara umum, nilai current rasio ini selalu di atas 100% selama periode 2019 sampai 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam membayar kewajiban lancarnya. Di tahun 2019, current rasio perusahaan sebesar 128%. Ini berarti perusahaan memiliki aset lancar sebesar 128% dari total hutang lancarnya. Aset lancar perusahaan cukup untuk membayar seluruh hutang jangka pendeknya. Tahun 2020, aset lancar meningkat sebanyak 171,9%. Artinya, aset lancar perusahaan naik menjadi 171,9% dari total hutang lancarnya. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Di tahun 2021, current ratio mencapai puncaknya di 339,2%. Ini berarti aset lancar perusahaan hampir 3 kali lipat melebihi total hutang lancar.
Kondisi ini mengindikasikan likuiditas perusahaan sangat kuat ya. Di tahun 2022, current ratio turun menjadi 144,2%. Meskipun masih di atas 100%, penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kebutuhan modal kerja yang dibiayai dengan hutang jangka pendek. Lalu di tahun 2023, current ratio membaik menjadi 207,3%. Angka ini menunjukkan aset lancar perusahaan kembali meningkat hingga 2,7 kali dari total hutang lancarnya. Hal ini menunjukkan upaya perusahaan untuk menjaga stabilitas likuiditas dan memitigasi risiko keuangan. Secara keseluruhan, terjadi fluktuasi current ratio yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Namun, secara umum, perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam membayar hutang jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Next. Yang kedua ada quick ratio. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar menggunakan aset lancar selain persediaan. Di tahun 2019, quick ratio perusahaan hanya sebesar 24,4%. Ini berarti perusahaan hanya memiliki aset lancar selain persediaan sebesar 24,4% dari total hutang lancarnya. Hal ini menunjukkan bahwa terbatasnya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau untuk membayar hutangnya. Kemudian di tahun 2020, quick ratio meningkat signifikan menjadi 111,7%, artinya perusahaan memiliki aset lancar selain persediaan sebanyak 111,7% dari total hutang lancarnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaan. Di tahun 2021, quick ratio mencapai puncaknya di 200,7%. Ini berarti perusahaan memiliki aset lancar selain persediaan yang jauh melebihi total hutang lancarnya. Kondisi ini menunjukkan likuiditas jangka pendek perusahaan sangat kuat. Nah, kemudian di tahun 2022, pada tahun ini, quick ratio turun drastis menjadi 81,2%. Artinya perusahaan hanya memiliki aset lancar selain persediaan sebesar 81,2% dari total hutang lancarnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kebutuhan modal kerja yang dibiayai dengan hutang jangka pendek lumayan meningkat. Kemudian di tahun 2023 rasio menjadi menurun kembali, yaitu 66,6%. Walaupun masih di bawah 100%, angka ini menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Next. Yang ketiga ada cash ratio. Ini digunakan untuk mengukur perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar menggunakan kas dan setara kas. Di tahun 2019 ini, cash ratio pada perusahaan hanya sebesar 0,6%. Ini berarti perusahaan hanya memiliki kas dan setara kas sebesar 0,6% dari total hutang lancarnya. Jadi, kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek menggunakan kas dan setara kas masih sangat terbatas. Di tahun 2020, cash ratio meningkat. Ini berarti perusahaan memiliki kas dan setara kas sebanyak 13,1% dari total hutang lancarnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha memperkuat posisi likuiditas jangka pendeknya dengan menjaga lebih banyak kas dan setara kas. Di tahun 2021,
cash ratio menjadi turun 1,8%, artinya perusahaan hanya memiliki 1,8% kas dan setara kasnya dari total hutang lancarnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah menggunakan sebagian besar kasnya dan setara kasnya untuk membiayai kegiatan operasional serta investasi. Di tahun 2022, cash ratio kembali meningkat signifikan menjadi 47,7%. Ini berarti hmm, ini menunjukkan upaya perusahaan untuk memperkuat likuiditas jangka pendeknya. Di tahun 2023, cash ratio menurun kembali dengan angka 6,5% dari total hutang lancarnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa lebih banyaknya hutang lancar dibandingkan dengan kas dan setara kasnya. Nilai cash ratio di bawah 100% ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memiliki cukup kas dan setara kas untuk membayar seluruh kewajiban lancarnya. Jadi semakin rendah rasio ini, semakin tinggi risiko perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek. Nah, yang selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini buat mengukur seberapa jago perusahaan dalam menghasilkan uang atau untung dari yang mereka punya. Jadi, kalau kita ngomongin rasio profitabilitas, kita lagi ngecek apakah perusahaan ini pintar menghasilkan untung atau enggak. Nah, dalam rasio profitabilitas ini ada return on asset atau ROA. Cara menghitungnya itu laba setelah pajak dibagi total aktiva, kemudian dikali 100%. Seperti eh, ROA ini buat mengukur seberapa efektif barang-barang atau aset yang dipakai buat dapetin untung. Kalau angkanya semakin tinggi, berarti semakin jago perusahaan pakai barang-barangnya buat menghasilkan uang. Seperti yang pada PT Zrexindo ini, ROA di tahun 2019-nya adalah 9,8%, yang artinya setiap 100 rupiah aset yang mereka punya ini bisa menghasilkan 9,8%. Nah, kalau angkanya menurun, berarti ada penurunan efisiensi atau produktivitas aset mereka. Nah, pada PT Zerxindo ini angkanya menaik pada tahun 2020 dan naik pada tahun 2020, kemudian menurun di tahun selanjutnya. Yang artinya PT Zerxindo ini mengalami penurunan efisiensi laba mereka atau produktivitas pada aset mereka. Next. Selanjutnya ada return on equity atau ROE. Nah, cara menghitungnya itu adalah laba setelah pajak dibagi total ekuitas kemudian dikali 100%. Nah, ROE ini buat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan pemegang saham. Nah, kalau ROE-nya tinggi, biasanya dianggap positif karena berarti modal yang ditanamkan menghasilkan laba yang besar. Misalnya, eh, misalnya pada PT Zaksinda ini eh, labanya ROE-nya menurun setiap tahunnya, yang artinya menurun setiap tahunnya pada tahun 2019 itu 150%, terus pada tahun 2020 menjadi 70%, kemudian menurun lagi menjadi 34,9%, menurun lagi menjadi 29,3%, menurun lagi menjadi 11,4%. Nah, adanya penurunan ini berarti PT Zerxindo ini berhasil menunjukkan bahwa ia kurang maksimal dalam penggunaan modalnya karena tiap tahunnya menurun. Next. Selanjutnya ada net profit margin atau NPM. Eh, Nah, NPM ini cara menghitungnya adalah laba setelah pajak dibagi revenue dikali 100%. Nah, NPM ini adalah rasio laba bersih terhadap pendapatan. Nah, kalau NPM-nya tinggi, berarti perusahaan biaya operasional dibandingkan pendapatannya. Kalau NPM-nya menurun, berarti perusahaannya kurang efisien dalam mengelola biaya operasional dibanding pendapatannya. Nah, pada PT Zerxindo ini awalnya pada tahun 2019 NPM-nya kecil di 6,4%, berarti perusahaan ini kurang efisien dalam mengelola biaya operasionalnya. Tapi pada tahun 2020 naik menjadi 16,3%, berarti pada tahun 2020 ini perusahaan cukup efisien dalam mengelola biaya operasionalnya dibandingkan pendapatannya, tetapi menurun kembali di tahun 2021
dan 2020 dan 2021 dan 2022. Yang artinya pada tahun-tahun ini perusahaan ini kurang efisien dalam menangani biaya operasional yang mereka punya dan menaik lagi pada tahun 2023 menjadi 11,4%, yang berarti perusahaan ini dalam pengelolaan biaya operasional dibanding pendapatannya naik turun di setiap tahunnya. Sudah. Lanjut di analisis solvabilitas. Untuk diketahui semua, rasio solvabilitas ini adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kemampuan mereka dalam membayar kewajiban jangka panjang maupun jangka pendeknya. Untuk yang pertama, ada debt to asset ratio atau DAR. DAR ini digunakan perusahaan untuk mengukur segimana sih perbandingan antara total hutang yang mereka miliki dengan total aktiva atau aset yang mereka miliki. Semakin tinggi DAR-nya, maka semakin jelek atau semakin buruk perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Seperti yang dilihat pada tahun 2019, DAR-nya mencapai 93,5%, yang artinya perusahaan sangat buruk dalam membayar ataupun melunasi hutangnya. Kenapa? Karena mereka tuh sangat tergantung oleh utang untuk membiayai segala proses produksi di dalam perusahaannya. Di tahun 2020, DAR-nya menurun di angka 60%. Walaupun sudah ada kemajuan dalam meningkatkan aktivanya, tetapi perusahaan masih sangat buruk. Kenapa? Karena masih di atas 0,5 atau 50%. Di tahun 2021, perusahaan menunjukkan peningkatan yang sangat baik dalam mengelola utang karena aktivanya jauh lebih tinggi daripada total utangnya. Di tahun 2022 kembali menaik dan posisi perusahaan masih belum stabil karena masih di angka 62,1. Di tahun 2023 perusahaan mengalami penurunan lagi tapi tidak signifikan. Kenapa? Karena masih belum bisa menunjukkan kalau total aktiva ini menutupi total hutang kita. Tuh. Lanjut di debt equity ratio. Debt equity ratio ini digunakan perusahaan untuk mengetahui gimana sih perbandingan total hutang dengan total modal yang mereka miliki. Kalau semakin tinggi, maka semakin jelek juga tuh perusahaan dalam mengontrol perusahaan mereka. Kenapa kok si modalnya itu bisa lebih rendah daripada hutangnya? Gimana kita mau ngelunasi hutang kita sedangkan modal kita itu kecil gitu. Tahun 2019 tuh buruk-buruknya perusahaan ya karena udah sampai 1000%. Di tahun 2020 oke lah turun tapi masih di angka 100%. Tahun 2021 perusahaan ngasih perubahan yang signifikan gitu sampai bisa di bawah 50%. Yang artinya modal mereka mampu untuk membayar atau menutupi total hutang yang mereka punya. Di tahun 2022 naik lagi di 163 dan di tahun 2023 turun lagi di angka 69,6. Itu artinya perusahaan belum mampu atau belum stabil dalam membayar hutang mereka dengan menggunakan modal. Lanjut. Baik, yang selanjutnya ada analisis rasio efisiensi. Yang pertama itu, analisis rasio efisiensi ini sendiri yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik sih perusahaan ini menggunakan sumber daya dan asetnya untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Yang pertama itu ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode.
Rumusnya itu penjualan dibagi rata-rata persediaan dikali 100%. Yang kedua ada asset turnover, rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumusnya itu ada penjualan dibagi rata-rata aset dikali 100%. Selanjutnya, Oke, selanjutnya seperti yang tadi dijelaskan tentang analisis keuangan. Di sini pun ada analisis tren yang mencakup beberapa rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Bisa dilihat dari tabel ini bahwa current rasio mencapai puncak pada tahun 2021 dengan mencapai 339,2%. Tetapi menurun di dan 2023 diwaspadai oleh perusahaan. Rasio likuiditas ini juga menunjukkan kemampuan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang ditunjukkan oleh rasionya setelah meningkat dari 128% pada tahun 2019 menjadi 339% pada 2021. Rasio lancar turun menjadi 207,3% pada tahun 2023. Dan pada tahun 2021 rasio cepat mencapai 477,65%. Namun pada tahun 2023 rasio ini turun menjadi 348,05% yang menunjukkan tren kenaikan yang kuat. Selain itu, rasio kas bervariasi dari 0,55% pada tahun 2019 terus menjadi 13,10% yang terjadi pada tahun 2020 dan sebelumnya stabil pada 6,5% pada tahun 2023. Next, selanjutnya ada rasio profitabilitas. ROA melonjak pada ininya di next. Rasio probabilitas ini atau ROA melonjak ke 28,1% di tahun 2020. Namun menurun drastis setelahnya menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam menghasilkan laba. Return on equity atau ROE turun dari 150% di tahun 2019 menjadi 11,4% pada tahun 2023, yang menandakan penurunan profitabilitas yang harus diperbaiki oleh perusahaan. Analisis ini juga berhasil menunjukkan dengan menekankan betapa pentingnya efisiensi untuk menghasilkan keuntungan. ROA naik dari 28,5% pada tahun 2020 dan menjadi 6,71% pada tahun 2023. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Bisa dilihat di sini bahwa analisis ini berhasil menunjukkan peningkatan pengelolaan utang dengan memperlihatkan DAR yang naik menjadi 41,05% pada tahun 2023 setelah turun dari 93,48% pada tahun 2019. Terus ada rasio efisiensi. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan ini pernah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset. Karena rasio ini menggambarkan mengenai optimalisasi pendapatan dari aset. Penurunan dari 123,79 pada tahun 2021 menjadi 106,26% pada tahun 2023. Sedangkan
putaran aset menunjukkan dari 208,9% menjadi 48,3%. Next. Udah. Lanjut dia. Analisis data di analisis SWOT. Ada SWOT itu kan terdiri dari 4, yang pertama strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang ingin saya jelaskan yang pertama adalah strength. Perusahaan ini memiliki beberapa kekuatan yang bisa mereka gunakan untuk menaikkan rasio-rasio yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, pengalaman bertahun-tahun di bidang industri ini pengalaman bertahun-tahun PT Xeroxindo di bidang industri teknologi dan elektronik sejak tahun 1996. Yang kedua, mereka memiliki jaringan penjualan yang luas di Indonesia. Yang ketiga, portofolio produk yang sangat beragam, termasuk laptop, tablet, dan produk perangkat teknologi lainnya. Yang keempat, pengenalan merek Xerox yang cukup terkenal di pasar Indonesia. Kelemahannya, yang pertama, pangsa pasar masih relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan besar di pasar Indonesia. Yang kedua, persaingan yang ketat dengan merek-merek yang besar di internasional. Yang ketiga, modal kerja yang terbatas dibandingkan kompetitor besar. Dan yang terakhir, ketergantungan pada komponen impor. Yang selanjutnya ada peluang atau opportunity. Yang pertama itu ada peluang pengembangan produk IoT dan perangkat pintar. Yang kedua ada adanya program pemerintah untuk digitalisasi pendidikan. Yang ketiga, pertumbuhan pasar teknologi dan digitalisasi di Indonesia. Yang keempat, potensi ekspansi ke pasar regional ASEAN. Ancaman atau threats. Persaingan harga dengan produk impor. Yang kedua, ada perubahan teknologi yang cepat memerlukan keberlanjutan. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar rupiah berdampak pada biaya impor. Yang keempat, resiko gangguan pada rantai pasok global. Selanjutnya, setelah kita menganalisis kinerja keuangan PT Rixindo Mandiri Buana, kelompok kami memberikan rekomendasi beberapa strategis yang relevan untuk peningkatan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Pertama, di sini ada meningkatkan strategi likuiditas. PT Xerox ini perlu memperbaiki pengelolaan likuiditas dengan memastikan cadangan kas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan jangka pendek. Dengan meningkatkan quick ratio atau current ratio menjadi prioritas, maka perusahaan dapat lebih tangguh dalam menghadapi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan Xerox Indo ini perlu berkonsentrasi pada pemotongan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional seiring dengan penurunan ROA dan ROE. Meningkatkan efisiensi operasional menjadi hal yang penting, terutama dalam hal pengelolaan persediaan dan penurunan beban operasional. Yang ketiga ada pengendalian hutang jangka panjang. Meskipun debt to asset ratio sudah membaik, debt to equity ratio masih tinggi yang menandakan perlunya restrukturisasi utang. Dengan mengurangi ketergantungan pada utang jangka panjang dan mencari alternatif pendanaan yang lebih efisien lagi. Yang keempat ada diversifikasi pendapatan. Mengingat permintaan pasar teknologi yang terus berubah, PT Xerox dapat mempertimbangkan diversifikasi produk, terutama di segmen dan perangkat pintar lainnya. Selain itu, Xerox juga harus menyelidiki diversifikasi dari produk atau jasa untuk mengurangi fluktuasi pendapatan. Yang kelima ada meningkatkan pengendalian persediaan.
Zirek harus menggunakan sistem just in time dan teknik manajemen inventaris lainnya yang lebih baik untuk memangkas biaya yang meningkatkan produktivitas. Yang keenam ada peningkatan keterbukaan dan interaksi dengan investor. PT Zirek dapat meningkatkan transparansi dengan pemegang saham dan memangku kepentingan lainnya untuk membangun kepercayaan dan mengkomunikasikan strategi perusahaan secara terbuka. Dan yang terakhir ada membangun kemitraan yang strategis. Zirek dapat berkolaborasi dengan institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta lainnya supaya bisa membuka peluang pasar baru. Jirex dapat mengamankan kontrak untuk menyediakan perangkat teknologi yang dibutuhkan oleh institusi pendidikan, khususnya dengan program digitalisasi pendidikan yang didukung oleh pemerintah. Next. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Recording stopped.